Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 2 November tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Tebusan saya telah dibayar. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi ini. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini dengan judul Tebusan saya telah dibayar. Dan ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan, Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan, Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia sebagai gantimu. Kita dapat bersukacita dalam pengharapan. Pembela kita ada di bait suci surgawi, memohon atas nama kita. Melalui jasanya kita memiliki pengampunan dan kedamaian. Dia mati agar dia bisa menghapus dosa-dosa kita, mendandani kita dengan kebenarannya, dan menyesuaikan kita dengan masyarakat surga, di mana kita dapat tinggal dalam terang selamanya. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri dari kekuatan penggoda, tetapi dia gemetar dan melarikan diri ketika jasa dari darah yang berharga itu dimohonkan. Maka apakah engkau tidak akan menerima dengan penuh syukur berkat yang Yesus berikan? Jangan menyakiti hati juru selamat yang berbelas kasihan karena ketidakpercayaanmu. Dia melihat dengan penuh minat kemajuanmu di jalan surga. Dia melihat upayamu yang sungguh-sungguh. Dia mencatat kemerosotanmu dan pemulihanmu, harapan dan kekuatanmu, konflik dan kemenanganmu. Juru selamat ingin menunjukkan rahmatnya dan menanamkan tabiatnya pada segenap dunia. Itulah milik yang telah dibelinya, dan ia rindu hendak membebaskan dan menyucikan manusia. Meskipun setan bekerja hendak menghambat maksud ini, namun dengan perantaraan darah yang telah dicurahkan bagi dunia, ada kemenangan yang akan diperoleh, yang akan membawa kemuliaan kepada Allah dan Anak Domba. Untuk memastikan agar manusia datang kepadanya dan memastikan keselamatan kekal mereka, Kristus meninggalkan istana kerajaan surga dan datang ke dunia ini, menanggung penderitaan dosa dan rasa malu, menggantikan manusia dan mati untuk membebaskannya. Jadi Yesus sebenarnya tidak pantas untuk mati, karena Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus harus mengalami kematian. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Artinya bahwa sama dengan Yesus dibuat berdosa, sama seperti Yesus berdosa, padahal dia tidak pernah berbuat dosa dan dia tidak berdosa. Tetapi apa yang dilakukan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Yesus sebagai seorang manusia yang sudah datang ke dunia ini berinkarnasi. Dia adalah Allah tetapi menjadi manusia, mati untuk kita, adalah tindakan untuk menebus, untuk membayar. Jadi kita yang seharusnya membayar tebusan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus memberi dirinya sebagai tebusan. Dia mengganti kematian kita. Sama seperti simbol pertama kali salib itu dipaparkan kepada dunia melalui cerita firman Tuhan pada peristiwa Paskah pertama, di mana domba yang disembeli darahnya itu
dibubuhkan di setiap pintu-pintu rumah Israel. Dan ketika Allah hendak datang menghukum setiap anak sulung dengan kematian, karena upah dosa ialah maut. Tetapi ketika rumah yang ditandai oleh darah didatangi oleh Allah, Allah tidak masuk oleh karena ada pengorbanan di depan pintu. Dan itu adalah Yesus. Harusnya anak sulung di dalam rumah itu mati, tetapi Yesus mengganti posisi anak sulung itu. Dan ini adalah tindakan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tentu tidak ada alasan untuk kita tidak dapat bersyukur atas begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi siapakah kita? Kadang-kadang kita ini menjadi orang-orang munafik. Kita bersahabat tidak tulus. Di depan kita manis, tetapi di belakang kita berlaku tidak baik. Kita menceritakan kekurangan teman kita, bahkan kita menjelek-jelekan, tapi di depan kita tidak berani mengatakannya. Mari kita bertobat, mari kita rubah cara berpikir dan bertindak kita. Biarlah kasih Yesus yang menguasai kita. Jadilah umat-umat Tuhan yang setia. Jadilah umat-umat Tuhan yang tulus, yang ikhlas dalam hal bergaul. Jadikanlah semua orang itu adalah seperti Yesus memperlakukan kita. Kiranya pekabaran pagi ini akan menguatkan kita, mendorong kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia, menghargai apa yang Yesus telah buat untuk kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami dan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu, dan kiranya dengan kesetiaan itu kami boleh bertemu dengan Tuhan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati segala aktivitas kami, semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, yang berkesempatan mengikuti renungan melalui channel ini. Tuhan memberkati. Biarlah channel ini akan menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya kami semua disiapkan bagi kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Inilah doa kami, berkatilah hidup kami hari ini, dan sepanjang hidup kami sampai Tuhan datang. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudara pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.